Anda kembali menyaksikan Kompas Siang. Saudara, Polda Jawa Barat telah menyiapkan tim hukum untuk menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan tersangka kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan. Polda Jabar juga menyiapkan sejumlah bukti yang akan dibawa ke meja hijau. Polda Jawa Barat merespons gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Peggy Setiawan alias Peron di kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kapolda Jabar Irjen Ahmad Wiyagus memerintahkan jajarannya untuk membentuk tim hukum guna menghadapi gugatan tersebut. Meski demikian, Polda Jawa Barat belum menerima surat pemberitahuan sidang dari pihak pengadilan. Ini dibentuk tentunya untuk menghadapi gugatan permohonan pra-peradilan dari tersangka PS atau kuasa hukumnya, ya. Nah, sejauh ini Bapak Kapolda telah memerintahkan untuk membentuk tim tersebut dan sudah dibentuk. Tentu kami akan menyiapkan terkait gugatan permohonan pra-peradilan yang dilakukan. Tapi sampai saat ini, ya sampai siang hari tadi, kami dari Polda Jabar belum menerima rilas panggilan dari pengadilan. Sementara itu, kuasa hukum Peggy Setiawan memastikan sidang pra-peradilan bakal digelar 24 Juni di Pengadilan Negeri Bandung. Pihak pengacara berharap hasil pra-peradilan dapat mengungkap fakta terkait penangkapan kliennya Peggy Setiawan. Insya Allah dimulai tanggal 24. Jadi pra-peradilan dimulai tanggal 24 oleh di PN Bandung. Oleh karena itu kami tetap menghibau kepada rekan-rekan dari media ikuti terus dan dorong doa, ya, bantu kami untuk mencari fakta-fakta yang sebenarnya, ya, agar klien kami terbebas dari tuduhan yang menurut kami betul-betul sangat tidak berdasar. Di sisi lain, tes poligraf atau uji kebohongan yang sedianya dijalani Peggy Rabu kemarin batal dilakukan. Peggy justru menjalani berita acara pemeriksaan tambahan di Polda Jawa Barat. Hal itu pun mengundang kecurigaan kuasa hukum Peggy. Terlebih, undangan pemeriksaan tambahan ini hanya berupa pesan singkat, bukan undangan resmi dengan kop surat dan stempel Polda. Hanya dikasih tahu bahwa hari ini ada pemeriksaan tambahan buat Peggy, mungkin BAP tambahan, ibu juga tahu, tapi kan tetap harus didampingi karena memang ini perkaranya harus diapit dengan hati-hati. Ya pastilah, kita namanya juga pengacara, ya pasti kan pengacara harus lebih waspada, hati-hati. Ini ada apa dadakan seperti ini, kalau kita misalnya tidak mendampingi juga khawatir, kalau misalnya kita membiarkan Peggy diperiksa tanpa pendampingan, tanpa adanya kuasa hukum, kan kita juga khawatir. Sementara itu, hilangnya 2 buron dalam daftar pencarian orang menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud menilai ada permainan untuk melindungi seseorang yang bertujuan membuat kabur kasus ini. Ada permainan untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus, itu sudah sebenarnya sebuah permainan yang jahat. Nah, saya cenderung ini lebih dari unprofesional. Ya, ada permainan. Yang 2 orang yang buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut. Mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut ketika sebegitu profesional harusnya tiba-tiba alasannya gitu. Salah sebut. Sehingga lalu dianggap tidak ada tuh, hanya satu, hanya Peggy itu pun diragukan. Ini tingkat polisinya nih tidak benar. Ini bukan soal ini kejahatan. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menegaskan
polisi harus membongkar tuntas kasus Vina Cirebon agar asumsi liar yang beredar di masyarakat tidak terus bermunculan. Serahkan kepada polisi supaya membongkar tuntas itu, supaya jangan ada kecurigaan dari masyarakat, apalagi viral. Ada indikasi lagi bukan orang yang ditangkap, bukan orang yang melakukan. Ada kesalahan SOP dalam pemeriksaan. Dan dalam keadaan kondisi seperti ini, polisi harus betul-betul bergerak keras, cepat mengungkap kasus ini supaya jangan liar nanti hipotesis-hipotesis yang terjadi di masyarakat, kecurigaan-kecurigaan terjadi dalam masyarakat. Bagi kuasa hukum keluarga Vina, pembentukan tim pencari fakta dinilai sebagai salah satu langkah penting agar kasus pembunuhan Vina dan Eki bisa dituntaskan. Mengingat 8 tahun sudah bergulir, namun pengusutan kasus ini tak kunjung usai. Tim Liputan Kompas TV.